Di konten sebelumnya kita sudah membahas bagaimana alur cerita Kungfu Cult Master Jet Li yang diproduksi pada tahun 1993. Film ini diambil dari kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga karya Jin Yong. Pasti ada perbedaan antara produksi film layar lebar dengan produksi serial. Lalu perbedaan apa saja yang mencolok dari film ini? Simak dan ikuti konten menarik ini. Dari jutaan kisah menarik, Dan dari setiap kisah, Wuxia. Tokoh yang hilang. Ada banyak sekali tokoh penting yang dihilangkan pada kisah ini. Yang Xiao, Zhou Dian, Bu Hui. Ketiga tokoh ini adalah tiga tokoh penting di Sekte Ming. Sebenarnya masih banyak tokoh Ming yang dihilangkan di sini, tetapi tiga tokoh ini sepertinya sengaja dihilangkan untuk memangkas beberapa problema yang seharusnya ada dalam kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Zhou Dian di antara semua tokoh penting Sekte Ming lainnya memang tidak memiliki kemampuan kungfu yang menonjol, tetapi ia digunakan sebagai tokoh yang sedikit gokil, semau-mau, dan mungkin sedikit ceroboh jika dibandingkan dengan tokoh lain, apalagi jika dibandingkan dengan Yang Xiao. Yang Xiao adalah utusan kiri Sekte Ming yang memiliki kungfu cukup tinggi. Banyak sekali tokoh kungfu berilmu tinggi di dunia persilatan yang pernah ia taklukkan. Ia memiliki sifat yang cenderung terbalik dari sosok Zhou Dian. Keduanya sering terlibat perdebatan yang akhirnya menjadi sebuah lelucon yang menambah daya tarik pada kisah ini. Yang Xiao cenderung berhati-hati dalam segala hal, dan selalu memperhitungkan banyak hal sebelum mengambil tindakan. Sehingga keberadaan keduanya menjadi kontras yang mampu memperkuat kemunculan bentuk karakter masing-masing tokoh. Lalu kemudian Bu Hui. Bu Hui adalah putri dari Yang Xiao dan Ji Xiaofu. Ji Xiaofu adalah murid dari Sekte Eme yang mati karena dibunuh gurunya sendiri, yaitu kepala biksuni Mi Jue yang terkenal keji. Ji Xiaofu dibunuh karena menolak perintah biksu Mi Jue untuk membunuh Yang Xiao. Hubungan antara Ji Xiaofu dan Yang Xiao dianggap hubungan yang haram, karena Yang Xiao adalah anggota penting di tokoh Sekte Ming, yang dianggap sekte sesat oleh Sekte Eme. Tetapi segalanya sudah terlanjur terjadi. Cinta antara Ji Xiaofu dan Yang Xiao sudah membuahkan seorang putri cantik bernama Yang Bu Hui. Satu hal yang pasti, Ji Xiaofu sama sekali tidak menyesal atas hubungan itu. Nama Bu Hui putrinya menjadi tanda pilihan sikap atas hubungan cinta terlarang mereka. Karena arti nama Bu Hui adalah tiada penyesalan, peristiwa matinya Ji Xiaofu ini disembunyikan oleh seluruh Sekte Eme dari semua sekte di Tanah Wulin. Pendekar keenam Wudang atau Butong, yaitu pendekar Yin Liting, adalah pendekar yang memiliki hubungan cinta dengan Ji Xiaofu sebelum pertemuan Ji Xiaofu dengan Yang Xiao. Pendekar Yin hanya tahu bahwa awalnya Ji Xiaofu hilang diculik oleh Yang Xiao, lalu kabar berikutnya ia telah mati dibunuh oleh Yang Xiao. Hingga akhirnya pendekar Yin menyimpan dendam terhadap Sekte Ming pada umumnya dan kepada Yang Xiao pada khususnya. Dalam pertarungan 6 sekte lurus dengan Sekte Ming di puncak terang, pendekar Yin tetap berusaha menyerang orang-orang Sekte Ming, sekalipun Wu Ji sudah berusaha menunjukkan diri dan melarangnya membunuh siapapun di Sekte Ming. Pada akhirnya Bu Hui lah yang menghadang pendekar Yin, dan menyadarkan pendekar Yin bahwa ibunya mati dibunuh oleh gurunya sendiri. Pendekar Yin pun lari dengan sangat kecewa meninggalkan puncak terang. Dengan menghilangkan tokoh Bu Hui dan Yang Xiao, maka hilanglah kisah cinta pendekar Yin dan Ji Xiaofu.
Hingga saat Wuji terluka setelah pertarungan dengan Biksu Mijue, kelima pendekar Wudang langsung berupaya menghadang dengan tegas keinginan semua sekte lurus untuk tetap membunuh semua anggota sekte Ming saat itu. Pendekar Yin pun digambarkan dengan sosok yang sudah tua. Berbeda dengan film serial tahun 2019, pendekar Yin nampak jauh lebih muda, hingga akhirnya pendekar Yin menikah dengan Bu Hui, putri dari wanita yang pernah ia cintai. 2. Karakter tokoh. Sesungguhnya banyak sekali yang berbeda dari karakter setiap tokoh. Tetapi kami akan ambil 2 contoh perbedaan karakter yang cukup mencolok. Pertama, Zhang Shenren, guru besar Wudang, atau kakek guru Zhang Wuji. Di film tahun 1993, Zhang Shenren dibentuk sebagai tokoh sakti berilmu tinggi tetapi sangat temperamen atau mudah marah. Sedangkan dalam serial produksi tahun 2019, Zhang Shenren tetap ditunjukkan sebagai tokoh sakti, tetapi ia nampak bijaksana, lemah lembut dan selalu sabar dalam menghadapi setiap permasalahan. Tokoh kedua adalah Zhao Shiro, murid dari Sekte Emei. Di serial yang terbit tahun 2019, Wuji dan Zhao Shiro sudah saling mengenal sejak kecil. Saat itu Wuji ditemukan Zhao Shiro tergeletak sakit pada sebuah pohon. Zhao Shiro dengan seluruh kemampuannya berusaha menyelamatkan Wuji. Banyak sekali peristiwa pertemuan ini yang menyayat hati dan penuh dramatika masa kecil yang pasti akan membuat memori karenanya tak mudah hilang hingga dewasa nanti. Singkat cerita, mereka harus berpisah. Zhao Shiro dibawa ke Wudang oleh Zhang Shenren dan Wuji dibawa ke lembah kupu-kupu oleh Zhang Yuchun untuk diobati. Lalu ketika dewasa, Wuji bertemu kembali dengan Zhao Shiro saat kakinya terluka dan tak bisa berjalan. Zhao Shiro saat itu sudah bergabung sebagai murid Sekte Emei dan Wuji sudah menguasai jurus matahari. Saat itu demi keselamatannya, Wuji memalsukan namanya menjadi Zhen Aniu, dan dari semua orang saat itu hanya Zhao Shiro yang tahu bahwa ia adalah Zhang Wuji. Lalu mereka pun berpisah kembali dan Zhao Shiro tetap menjaga rahasia bahwa sosok Zhen Aniu adalah Zhang Wuji. Wuji saat itu memiliki rasa simpatik yang tinggi terhadap Shiro yang mungkin didorong dari perasaan berhutang nyawa terhadapnya. Dan Shiro pun nampak memiliki benih cinta terhadap Wuji, tetapi karena larangan dari gurunya ia tak berani berharap lebih atas cintanya. Hingga saat pertempuran di puncak terang, Zhao Shiro benar-benar terpaksa mengacungkan pedang langit kepada Wuji. Air matanya tak sanggup dibendung bahkan sebelum pedang langit ditusukkan kepada Wuji. Ia terus didesak dengan kejam oleh gurunya. Saat itu Wuji hanya bisa menatap Zhao Shiro, dan tanpa sedikit pun perlawanan Wuji membiarkan pedang langit di tangan Shiro menghujam tubuhnya. Melihat darah Wuji, air mata Shiro nampak semakin deras mengalir. Shiro menjadi lemah tak bertenaga. Ia tak kuasa membendung air matanya melihat perbuatan kejamnya sendiri terhadap Wuji. Untuk detail ceritanya silahkan lihat linknya di deskripsi. Sedangkan dalam Kung Fu Cult Master Jet Li tahun 1993, Shiro dan Wuji pertama kali bertemu saat Zhao Shiro mendapat tugas mengambil pedang langit, yang 7 tahun sebelumnya disita oleh Zhang Shenren, kakek guru Wuji. Singkat cerita, saat semua guru Wudang tidak ada di tempat dan menitipkan seluruh persoalan Wudang kepada Song Qingsu. Song Qingsu dan Zhao Shiro bersengkokol mengganggu Wuji dan mempermalukan Wuji di hadapan banyak murid Wudang saat itu. Di sini Shiro nampak seperti wanita jahat dan licik seperti wanita penggoda. Dan saat di puncak terang, Shiro nampak benar-benar berusaha membunuh Wuji dengan pedang langit, tanpa sedikit pun perasaan iba apalagi cinta seperti Zhao Shiro di serial yang terbit tahun 2019. Wuji pun tidak sedikit pun memiliki rasa simpatik terhadap Shiro. Sekalipun terluka, Wuji tetap membalas tusukan pedang langit Zhao Shiro dengan satu pukulan tenaga dalam dari tangan Wuji. 4. Perbedaan menarik lainnya adalah dalam pertarungan di puncak terang. Wuji hanya menghadapi cakar naga dari Biksu Shaolin dan pedang langit dari Biksu Mijue.
Tetapi dalam Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga tahun 2019, Wuji benar-benar menghadapi secara bergiliran ke-6 sekte lurus yang menyerang sekte Ming. Keberhasilan Wuji melerai perselisihan ke-6 sekte dengan sekte Ming, bukan hanya karena dengan kungfunya ia mampu mengalahkan semua tokoh dari setiap sekte. Tetapi Wuji juga membongkar banyak hal tersembunyi dari beberapa masalah pemicu perang antara sekte Ming dan ke-6 sekte lurus. Fakta-fakta terbalik yang dikemukakan Wuji saat itu, membuat banyak sekte kebingungan atas pilihan sikap mereka memusuhi sekte Ming. Masih banyak lagi perbedaan yang mungkin tidak kami tuliskan di sini. Jika Anda menemukan perbedaan yang menarik untuk diangkat, Mohon tuliskan perbedaan itu dalam kolom komentar di video ini. Like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah, Wuxia. Wuxia. 你哋點可以對張真人張教主